Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 eksperimen yang beranggotakan Reni Wahyuning Tias, Tia Lestari, dan Alfi Humerah Mutakin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review kami yang berjudul Efektivitas Pelatihan Coping Religius untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis di Indonesia yang memaksa individu untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan simptom-simptom penyakit dan perilaku gaya hidupnya. Dalam penanganannya, penyakit diabetes tidak mampu untuk diobati agar menjadi sembuh, tetapi dapat dikelola untuk meringankan simptomnya. Pada penderita diabetes, diagnosa dan perjalanan penyakit akan mempengaruhi kehidupan pasien sehingga menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan tersendiri. Kemudian, ada permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh penderita diabetes mellitus tipe 2 tersebut, yaitu memengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis. Menurut Cumming dan Perjeman pada tahun 2010, coping religius banyak dikaitkan dengan berbagai tindakan yang berkaitan terhadap perawatan medis. Coping agama dapat membantu pasien memaknai penyakit dalam konteks spiritual sehingga dapat memaknai secara situasional. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan coping religius dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, identifikasi variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat atau dependen, kesejahteraan psikologis penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada variabel bebas atau independen, yaitu pelatihan coping religius. Kemudian, hipotesis penelitian ini adalah pelatihan coping religius dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kelompok yang diberi perlakuan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi setelah diberikan pelatihan coping religius daripada kelompok kontrol yang tidak diberikan pelatihan coping religius. Setelah itu, subjek penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah 18 penderita diabetes mellitus tipe 2, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, beragama Islam. Penelitian ini terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok yaitu sebut saja dengan N atau 8 sebagai kelompok eksperimen yang menerima perlakuan berupa pelatihan coping religius, kemudian satu kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol. Desain pelatihan. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen, yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan tanpa randomisasi, namun masih menggunakan kelompok kontrol. Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-randomized pretest protest control group design, yang desain eksperimennya dilakukan dengan menggunakan pengukuran awal atau pretest sebelum perlakuan dan post-test sesudah diberikan perlakuan pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kemudian, pengukuran variabel dependen. Pengukuran kesejahteraan psikologis dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan coping religius diberikan, serta pada tindak lanjut kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Skala yang digunakan diadaptasi dari skala yang dibuat oleh Brasmeswari pada tahun 2016 yang berjumlah 19 item. Skala kesejahteraan psikologis mencakup 6 aspek yang dikemukakan oleh Rife pada tahun 1989. Skala kesejahteraan psikologis ini memiliki butir item yang sehingga dapat koefisien validitas item kurang lebih 0,30. Koefisien reliabilitas sebesar 0,858, sedangkan koefisien validitasnya bergerak pada angka antara 0,304 sampai dengan 0,684. Kemudian ada prosedur eksperimen yang pertama, yaitu diawali dengan persiapan. Penelitian melakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan wawancara maupun studi pustaka yang dilanjutkan dengan perlengkapan perizinan pada pihak terkait. Penyusunan modul pelatihan dan melakukan uji coba modul, pengambilan sampel, penelitian dan pemilihan trainer serta
fasilitator. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan intervensi, yaitu pelatihan coping religius yang dilakukan selama 2 kali pertemuan dengan durasi kurang lebih 120 sampai 150 menit pada setiap pertemuannya. Selanjutnya ada metode analisis data, di mana metode analisis data ini penelitian menggunakan metode campuran. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis data kuantitatif. Metodenya itu statistik dengan teknik analisis Mann-Whitney U-test dengan gain score dengan bantuan dari program SPSS. Selain itu, dilakukan menggunakan analisis secara kualitatif. Untuk setiap individual menggunakan analisis deskriptif dengan mengolah data yang diperoleh dari observasi dan tulisan subjek serta wawancara. Selanjutnya mengenai hasil, melalui analisis statistik correlate data t-test atau paired sample t-test diperoleh hasil t-hitung 6,384 dan taraf signifikasi sama dengan 0,000. Hal ini menunjukkan hipotesis penelitian diterima, berarti katarsis dalam menulis ekspresif memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap depresi ringan pada mahasiswa. Hasil analisis tersebut didukung pula dengan data rata-rata pre-test dan post-test. Tes yang menunjukkan terjadi penurunan tingkat depresif ini yaitu semula 16,87 menjadi 7,53. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis yang signifikasi antara penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mendapat pelatihan coping religius dan yang tidak mendapatkan pelatihan coping religius. Hal ini dapat diketahui dari perubahan skor yang didapatkan sebelum dan sesudah pelatihan coping religius ini dilaksanakan. Kelompok eksperimen mengalami peningkatan skor kesejahteraan psikologis secara signifikan, sedangkan kelompok yang kontrol yang tidak mendapatkan pelatihan coping religius mengalami penurunan skor kesejahteraan psikologis. Selanjutnya ada review kelebihan. Dalam penelitian ini secara praktis, pelatihan coping religius ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan psikologis penderitaan diabetes mellitus tipe 2 yang terus meningkat setiap tahun. Selanjutnya, dengan desain kuasi eksperimen non-randomized pre-test post-test control group design, kita dapat mempelajari situasi dan kondisi pasien diabetes mellitus tipe 2 ini sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan religius. Selanjutnya, adanya pretest atau post-test dapat mempermudah memahami dan mengetahui hasil penelitian. Selanjutnya, hasil post-test bersifat achievement sehingga efek dari eksperimen dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya ada di review kekurangan dalam jurnal penelitian ini. Yang pertama ada penelitian ini menggunakan non-randomized pretest post-test control group design yang tidak dilakukan randomisasi, maka kelompok menjadi tidak setara sehingga kesimpulannya ini yang dihasilkan tidak begitu kuat. Yang kedua itu ada kelemahan dari pelatihan coping religius ini, merupakan durasi dari 2 pertemuan tersebut dirasakan sangat kurang dan terasa singkat bagi para peserta untuk memberikan materinya. Dan yang terakhir, penelitian banyak menggunakan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta dibandingkan sesi praktek sehingga materi yang memiliki lembar kerja dirasa kurang optimal, memberikan pengaruh pada peserta. Dari jurnal ini kita daftar pustakanya itu ada dari Yulia Sari dan doinya ada tertera di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami.